Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan kita untuk hari ini 5 Maret tahun 2021 dengan judul Kita Menerima Iman yang Bekerja oleh Kasih. Kita menerima iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sekali lagi Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bila mana engkau mengajukan permohonan, haruslah dengan kerendahan hati, bukan dengan membanggakan pencapaian unggul, namun dengan jiwa yang sungguh dahaga akan berkat Allah. Kristus selalu mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Kita harus datang dengan iman, sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Suatu iman yang hidup adalah iman yang bekerja. Jika kita masuk dalam taman dan mendapati tidak ada air dalam taman, tidak ada kesegaran pada daun-daunnya, tidak tampak kuntum atau bunga mekar, tidak ada tanda kehidupan pada batang atau ranting, maka kita akan berkata, taman atau tanamannya mati. Buang saja dari kebun, karena akan mengganggu pemandangan. Begitu pula dengan mereka yang mengaku Kristen namun tidak memiliki kerohanian. Jika tidak ada tanda kehidupan rohani, jika tidak ada perbuatan penurutan hukum, itulah bukti bahwa mereka tidak tinggal dalam Kristus. Tanaman anggur yang hidup. Iman dan kasih itu merupakan elemen penting, kuat, dan berguna dalam karakter Kristus. Mereka yang memilikinya berarti menjadi satu dengan Kristus dan membawa misinya. Kita harus duduk di kaki Kristus sebagai pendengar setia dan menggunakan iman dan kasih pemberiannya. Kita kemudian akan mengenakan kuk Kristus dan mengangkat bebannya. Dan Kristus akan mengenali kita sebagai bagian dari dirinya. Di surga akan dikatakan, kamu adalah para pekerja bersama Allah. Akankah orang-orang muda kita mengingat bahwa tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah? Dan itu haruslah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Kita tidak bisa mengabaikan nilai dari iman sederhana dan meremehkan penurutan. Karena oleh mengikuti jalan penurutan dalam iman yang sederhana, inilah maka karakter memperoleh kesempurnaan. Jadi saudara, percuma kalau kita beriman kepada Yesus tetapi iman itu tidak bekerja. Yang dimaksud dengan iman bekerja adalah, dalam renungan kita ini adalah mempraktekkan kasih. Karena kasih itu seperti sebuah taman tadi. Taman itu tidak hidup kalau tidak ada air. Kalau air ada, taman itu selalu dibasahi dengan air, maka tanaman dalam taman itu akan hidup dan taman bunga itu akan segar. Demikian pula dengan kasih. Percuma kita bicara kasih tapi tidak mempraktekannya. Apa yang dimaksud dengan mempraktekkan kasih? Mempraktekkan kasih adalah buah dari kehidupan kerohanian yang tertanam dalam Kristus. Mempraktikkan kasih bukan dipaksakan, bukan harus dilakukan. Tetapi kuncinya adalah kalau kita hidup dengan Yesus, kerohanian kita mantap, maka itu akan timbul dengan sendirinya. Banyak orang Kristen yang memakai dasi pergi ke gereja, yang memegang Alkitab pergi ke gereja, tapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya. Jangan tetangga, dia memiliki hubungan yang tidak baik di dalam rumah tangganya, dengan istrinya, suaminya, dengan anak-anaknya. Maka ini adalah kekristenan yang kering. Tidak ada kehidupan kasih di dalamnya.
Dia mengaku Yesus, tetapi dia berkelahi dengan sesama anggota jemaatnya. Dia tidak suka untuk mengalah. Dia tidak suka untuk memaafkan. Dia tidak suka untuk mengampuni. Maka ini yang disebut dengan kekristenan yang kering. Tidak hidup. Kehidupan kekristenan, dia bekerja dalam iman, tetapi iman itu bekerja di dalam kasih. Dia mempercayai Yesus, tapi dia tampil keluar. Jadi kalau orang yang mengasihi Yesus, orang yang betul-betul hidup dengan Yesus, tidak perlu diupayakan, saudara. Dia akan keluar dengan sendirinya kehidupan Kristus itu. Jadi sekali lagi, berbuat baik tidak perlu dibuat-buat. Tapi itu adalah efek daripada kita mengasihi Yesus. Saudara mengembalikan persepuluhan ke gereja tidak perlu dipaksakan. Karena saudara akan tahu bahwa mengembalikan yang Tuhan punya itu secara otomatis. Oleh karena itu buah daripada iman kita kepada kasih Allah. Tuhan berkati pekabaran kita di pagi hari ini. Amin. Saudara boleh tutup dalam doa, tetapi saya juga akan doakan pekabaran ini kepada kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa pagi ini. Kiranya dapat menjadi satu berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini Tuhan dalam segala aktivitas kami, agar kami juga dimampukan untuk berbuah hari ini. Kalau kami betul hidup dalam Yesus, maka itu akan terbukti dari buah yang tampil dari diri kami hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.